semuanya siap? Siap. Terima kasih. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. WA. Azza, tolong buat dokumentasi. Semangat, oke. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. WA. Tepuk tangan dulu. Ya, mohon silent please dulu. Nah, hari ini perdana kegiatan PMR. Kedel ais. Dan yang pertama ini nanti digunakan untuk perkenalan dari Bapak Ibu pendamping PMR, serta nanti ada materi khusus dari instruktur. Biar saya keluarga saya perkenalkan, nama saya Bunda Prastiani. Adik-adik semuanya bisa panggil PMR apa Bu ya? Bu Winda. Ya, jadi biasanya dipanggil Bu Winda. Mau dipanggil Kak juga boleh biar agak kelihatan muda. Ya Rabbuna ya benar, suka-suka. Di sini nanti kita bisa saling sharing saja ya. Kita sama-sama belajar, adik-adik juga belajar, di sini yang kita juga belajar. Nanti kalau misalkan apa ya, untuk PMR ini kan kaitannya dengan jiwa sosial kita. Jadi kita berharap nanti adik-adik yang sudah berkumpul di sini, alhamdulillah sekian banyaknya, nanti jangan reweli. Harapannya begitu ya. Semuanya berdasarkan keinginan pribadi toh? Iya. Nggak ada paksaan? Ya, alhamdulillah semoga saja nanti sampai ke tingkat berikutnya tetap genap sekian banyaknya. Jadi nanti kita bisa saling membantu. Apa meneh Pak Heri? Yang penting perkenalan. Ya, itu nama saya. Terus ada yang ditanyakan apa kira-kira? Ngajarnya lampu Oh, apa? ngajarnya saya mengajari PKI. Mungkin di sini nggak ada ya. Enggak. Ya, perkenalkan di sini saya Bu Martiana, guru BK1. Mungkin yang BK1 sudah kenal dengan saya ya. Ya, mana Ato? Ya, mungkin dari Teluk, kakak kelasnya dari mana? Ya, mungkin ini. Ya, dari Ato mungkin sudah kenal Bu Guru ya, Dok ya. Di samping mengajar guru BK, ya ngajar sejarah. Ya, pora le, Dok. Ayo, jangan juga kombinasi. Dari Bu Guru berpesan ya, satu untuk pesan kalian ya, pokoknya ojo main-main lah ikut PMR, pokoknya ikut gabung terus, gak usah preteli, yang solid gitu ya. Sekian dari Bu Guru, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas segini. Sama apa tuh ya? Apa mana apa? Apa lumayan saya ya? Oke. Alamat saya di Karas, ada yang tahu Karas? Nggak tahu ya? Karas, Bolo. Tahu di mana? Dekat kolam renang. Mau tahu ya? Iya, dekat kolam renang dulu. Paling dari rumah ke sini. Paling dari rumah ke sini ya sekitar Tepuk tangan. Nah, kedepannya saya minta tolong sekian banyak ini selalu hadir saat PMR ekstra dan selalu siap siaga. Seperti setiap hari Senin bertugas seperti kakak kelasmu.
upacara hari Senin pasti ada. Nah, nanti kakak kelas nanti membagi jadwal siapa saja hari Senin yang bertugas. Cepet-cepet ayo. Telat. Lagi Bu. Seneng tau tuman. Tuh tak ngene ah, bahane ora absen. Sedikit berbeda tapi sama, cuman di sana sedikit lebih bersemangat. Karena intinya WOW, tapi wow-nya itu banter. Ketok kaya semangatnya. anu suwe ngono. Dikasih apa? Saya ingin dengar sekali lagi, tapi volumennya mungkin baru 7. Kalau Saya men mau tau ngerti 9. ngono kuwi. Udah nak. Zaman cilikan Ya, kuwi. jadi tinggi sedikit lagi gitu ya, gridnya. Sebelum saya mulai, saya ingin sekali lagi. Coba diberi aba-aba. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. DA. Bagus, tepuk tangan buat saya. Harapan saya nanti ke depan minimal sama semangatnya seperti tadi akan lebih baik lagi apabila dilakukan lagi. Tadi Bang rasa absen aku. Mungkin ada yang salah, Guru. ada yang belum. Saya kenalkan nama saya Yusuf. Lah kok mau ndas sudah kene Saya relawan PMI sejak tahun Kuwi wong iki aku on time lho, Mas. dan saya bergerak di bidang Tidak kurang, tidak lebih. Jadi saya tidak banyak aktif di kegiatan-kegiatan fisik. Di tahun 2007 saya ada 100 relawan di PMI. Tidak sah. Dari 100 relawan ada 4 orang yang tidak bisa berenang waktu itu 2007 dan saya salah satunya. Tetapi saya berpikir masih ada hal yang bisa saya lakukan sebagai seorang relawan walaupun saya tidak bisa berenang. Awal masuk saya menjadi relawan adalah saya ingin berbuat baik untuk sesama manusia atau untuk orang lain. Itu saja tujuan saya. Dan berbuat baik gak harus bisa berenang. Harapan saya kalian ikut PMR ini tujuannya adalah ingin berbuat baik, ingin menolong orang lain seperti itu. Jadi biar kalian memiliki tujuan yang lurus dulu, yang benar dulu. Ikut PMR tujuannya apa seperti itu. Itu tadi adalah harapan saya. Harapan saya kalian mengikuti PMR adalah ingin berbuat baik, ingin menolong sesama. Tidak hanya dalam ucapan atau pikiran, tetapi ada dalam tindakan-tindakan. Khususnya hal-hal kecil. Apakah kalian berbuat, bertindak, berperilaku ini membuat orang di sekitar kalian itu senang atau tidak? Bisa di kelas, bisa di kantin, bisa saat apapun kita berada. Harapan saya kalian bisa memberikan bukti nyata. Saya ikut PMR ingin menolong orang lain. Kalau kita menolong orang lain menunggu adanya bencana, belum tentu 2-3 tahun ada bencana. Jadi jangan berorientasi saya ingin menjadi relawan PMI, ingin menolong di saat ada bencana, tetapi ingin menolong saat orang lain membutuhkan. Karena nanti banyak sekali orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan kita. Itu tujuan saya dan sampai sekarang saya masih menjadi salah satu relawan PMI yang banyak dicari untuk isi diklat, isi materi seperti ini dan lain-lain. Dan saya lulusan SMK sini juga. Saya lulus tahun 2003. Dulu saya jurusannya, kalau dulu BTN namanya, budidaya tanaman, agronomi di sana. Saya dulu di asrama juga dan cita-cita saya transmigrasi. Ambil jurusannya perkebunan waktu itu. Tapi Allah mentakdirkan saya menjadi guru. Saya lulus dari sini 2003, habis itu kerja ikut orang jualan bakso mie ayam 6 bulan.
habis itu gaji saya sebulan 300.000, saya pakai buat beli kambing, 6 bulan kambingnya dapat 11. Saya pakai buat kuliah dengan biaya murah dan lain-lain. Rata-rata lulusan sini yang angkatan saya itu pekerja keras. Harapan saya ada pada kalian juga, pekerja keras. Jangan berpikir saya tidak mampu, saya dari keluarga miskin, saya gak pinter. Jangan berpikir seperti itu, karena Allah nanti membolak-balikkan keadaan nasib kita seperti apa. Itu sangat memungkinkan. Dari perjalanan saya, baik di sini, saya ditakdirkan jadi guru, dan sampai sekarang seperti ini. Yang saya sampaikan kepada kalian, saya ingin memotivasi kalian. Kalau kalian benar-benar tulus, ikhlas dari hati, itu Allah akan membolak-balikkan keadaan umatnya itu memang benar-benar signifikan. Itu memang berawal saya dulu dari sini dididik kerja keras, ikhlas. Saya tugas babat dulu waktu itu di sana masih hutan-hutan gitu. Babat alas kayak gitu banyak sekali waktu itu, dan saya dulu dari jam 7 sampai jam 4 semua jurusan. Kalau saya dulu kelas 1 bisa dibayangkan saat saya ketemu di mesin pegang traktor gitu, saya jengklit terus, dan harus semua jurusan waktu itu. Bagaimana perasaan saya, nggak masalah, saya hadapi, jengklit tak colke. Jadi di sini saya dididik untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab, berani menghadapi risiko. Berani menghadapi resiko, apapun saya hadapi, hasilnya bagus atau tidak bagus, yang penting sudah berusaha. Dan nanti saya harap motivasi-motivasi ini ada pada diri kalian. Saya lanjutkan untuk kegiatan PMR kita, karena di sini nanti kalian kemungkinan baru nanti sebetulnya akan ada materi dari kakak-kakak yang kakak kelas, mungkin dulu sudah saya kasih materi dan mungkin sama, mungkin juga beda. Hari ini nanti akan saya kenalkan untuk prakteknya. Saya membawa 2 grade praktek di sini, ada PP dan PK. PP itu nanti pertolongan pertama, PK itu nanti perawatan keluarga. Mungkin ada yang di SMP sudah ada sekali 2 kali materi PMR. Nanti di sini kita perdalam. Dari PMI pusat itu kurikulum 13, kurikulum Merdeka itu sebetulnya sudah diterapkan untuk di PMR itu sudah lama, karena kita orientasinya dari luar negeri, dan kurikulum Merdeka banyak berorientasi juga dari luar negeri. Di beberapa event itu PMR kita itu lombanya PRS, semua materi dibuat PRS, pendidikan remaja sebaya, kayak penyuluhan, berbicara di depan umum. Dan itu sangat cocok dengan kurikulum baru kita, dengan perkembangan zaman sekarang. Itu berbicara di depan umum itu sangat penting. Mungkin nanti saya berpesan juga kepada Bapak Ibu guru agar materi PRS-nya itu diperdalam. PRS itu nanti kayak public speaking seperti ini. Itu nanti sedikit saya bacakan grid bagaimana tuh kita berbicara di depan umum. Kemarin waktu Jumbara terakhir itu dari SMA itu untuk PRS-nya itu sangat jarang SMA yang public speaking PRS-nya bagus, sangat jarang. Yang levelnya wira SMA, apalagi yang SMP dan SD. Saya bacakan sedikit. Jadi di awal ketika kita berbicara di depan umum, pertama salam pembuka, memperkenalkan diri. Tidak cukup saya memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya, tidak cukup seperti itu penilaiannya. Tapi selain memperkenalkan diri juga mengenal kalian. Panggilannya Dewi. Di dalam penilaian saya juga mengenal audiens. Jadi bertanya namanya siapa. Itu masuk di grid penilaiannya banyak sekali. Saya ingin suatu saat kalian ada yang praktek. Ketika grogi bicara depan umum, tarik nafas panjang, gerak-gerakkan tangan sedikit. Itu nanti akan lebih baik lagi. Selanjutnya ada settingan tempat duduk. Nanti kita praktek, saya ingin tempat duduknya nanti dibuat melingkar, tapi nanti saja melingkarnya saat kita praktek. Saat ini tempat duduk, misalkan saya ingin tempat duduknya melingkar,
tapi saat saya datang sudah melingkar. Tapi di grid penilaian itu ada setting tempat duduk. Kalau kalian tidak mengubah tempat duduknya, maka nilainya akan kosong di sini. Tetap diubah. Misalkan kalian suruh coba berdiri, coba buat kelompok 3 anak atau 3 orang seperti itu. Jadi setting tempat duduk tidak harus bentuk lingkaran seperti ini, berdanjar, bersab dan sebagainya. Bisa kelompok 5-5 dan lain-lain. Itu masuk di grid penilaian. Setting tempat duduk itu harus ada. Terus menyampaikan materi yang akan disampaikan. Jadi hari ini nanti saya akan mengisi materi praktek tentang PP, dasarnya saja untuk disampaikan. Terus kontrak belajar itu nanti kesepakatan itu beraneka ragam, kesepakatan atau peraturan atau hal-hal yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan, itu namanya kontrak belajar atau kesepakatan seperti itu. Saya ambil sedikit contoh, kita nanti selesai jam berapa? Jam 5. Boleh tidak kalau selesainya lebih dari jam 5? Tidak, itu namanya kesepakatan kita nanti seperti itu. Nanti yang bawa jam tangan tolong saya diingatkan kalau sudah hampir jam 5 seperti itu. Itu namanya kontrak belajar, kesepakatan. Terus ice breaking tadi sebetulnya yang WOW tadi itu udah masuk ice breaking. Dalam setiap event PRS usahakan ice breaking ada 2, di awal dan di akhir, dan itu sesuatu yang berbeda. Itu dalam perlombaan loh ya. Nanti ketika tidak perlombaan masih kita maklumi. Tapi ketika nanti dalam perlombaan harus betul-betul disetting yang bagus. Ketika dalam perlombaan itu ada penggunaan kata-kata baku. Teman-teman bagaimana kabarnya? Itu nanti mengurangi nilai. Karena kata temen itu tidak baku. Yang baku adalah teman. Jadi penggunaan kata-katanya itu disusun benar-benar rapi. Ada tanya jawab. Ya. Ada tanya jawab. Ada yang sudah praktek PP di sini waktu SMP? Sama saya ya. Iya. Jadi siapa namanya lupa tadi? Bu, ya. Jadi dulu saya sama Mas Wisnu. Temenmu ada lagi nggak Mas Wisnu yang ikut PMR? Kamu sih? Oh gitu. Tidak apa-apa. Jadi dulu waktu SMP saya pernah sama Mas Wisnu belajar. Waktu itu kita juara sebetulnya hampir juara termasuk sini. Kita dulu sebetulnya ada sedikit miskomunikasi antar panitia. Waktu jumbara kemarin itu grade kita, level kita itu di bawah SMA 1. Grade kita sama-sama A dan kita di bawah SMA 1. Walaupun di poin lomba-lomba itu kita ada beberapa gitu gak menang karena kalau grade kan dari nilainya. Nilai kita itu hampir menang, hampir semua seperti itu. Itu jujur saya sedih sekali waktu itu karena aduh hampir lagi. Apalagi di PRS-nya itu saya sedih banget karena saya juri PRS, saya juri SMP, sebelah saya juri SMA. Lah yang SMA itu nggak ada yang seperti ini. Pemasek Kondawung ini masuk praktek itu saya yakin juara 1 gitu. Itu sedikit sedihnya saya, tapi nggak apa-apa, semua butuh proses ya, semua butuh proses, itu pengalaman yang baik dan tidak baik. Terus pemakaian media, alat peraga. Jadi ketika nanti di sini kalian berbicara harus ada alat peraganya, minimal ada poster, ada gambar seperti itu. Terus diskusi, dibuat kelompoknya bisa diubah. Suruh diskusi. Ketika nanti lomba PRS diskusi memberi pertanyaan, apa namanya Mbak? Iya, Mbaknya pernah ikut PRS waktu SMP? Pernah. Tahu Trisakti? Tidak tahu. Jadi ketika saya bertanya seperti ini, usahakan pertanyaannya itu yang audiennya bisa menjawab. Jangan diberi pertanyaan yang audiennya kemungkinan tidak bisa menjawab. Jadi diusahakan yang audiennya bisa menjawab. PMR palang merah remaja, otomatis kemungkinan besar dia bisa menjawab PMR panjangannya apa. Tapi di sini sudah terisi penilaian kalian. Ada memberi hadiah.
ketika nanti di event-event yang resmi, yang lomba, kalian boleh membawa hadiah-hadiah tertentu. Bisa mungkin membawa boneka kecil atau bunga itu dapat hadiah, atau buat stiker, gantungan kunci dan lain-lain untuk reward. Ketika terpaksa kita spontan tidak bisa mempersiapkan, kasih tepuk tangan. Tepuk tangan itu juga merupakan sebuah apresiasi. Terus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menantang, terus memberikan pertanyaan terbuka. Maksudnya pertanyaan terbuka di sini adalah umum, tidak spesifik. Misalkan membuat orang itu tersinggung, mungkin tentang fisiknya atau tentang agamanya, tentang ekonomi keluarganya, background keluarganya, itu nanti kan bisa menyinggung perasaan karena kita tidak tahu background masing-masing audiens. Jadi diberi pertanyaan-pertanyaan yang umum, universal. Terus membuat audiens itu lebih percaya diri. Jadi senang. Ya, audiensnya itu senang dengan kita. Terus pengondisian audiens. Apakah audiens gaduh, tidak semangat, kurang memperhatikan? Hal-hal seperti itu diperhatikan. Ketika di perlombaan biasanya saya beri audiens 1 anak atau 2 gitu. Kadang anak yang sudah saya kenal. Nanti Wisnu, kamu nanti masuk nang SMA aja ya, PMRK ya. Kamu jadi audiens wengko kudu ngayal, kudu protes, kudu rame wae. Aturannya gak oleh maem kowe maem, gak oleh dolanan HP kowe dolanan HP ya, seperti itu. Biasanya juri membuat seperti itu agar nanti apa yang saya lakukan ketika tadi kesepakatannya tidak boleh menggunakan HP, tidak boleh ngobrol dengan kanan kiri, tapi ada yang ngobrol. Apakah saya menegur, apakah saya membiarkan? Itu sangat penting ketika nanti di lomba. Itu nanti ketika tidak lomba, harapan saya juga seperti itu. Termasuk di sini ini keren, tidak banyak yang komunikasi dengan kanan kiri, tidak banyak yang gaduh, itu sangat bagus, sangat bagus. Terus ada kesimpulan materi, ada kesepakatan aksi. Kesepakatan aksi itu nanti setelah selesai ini apa yang akan kita lakukan, kapan kita lakukan, di mana, terus bagaimana saya bisa mengevaluasi apa yang kalian lakukan, seperti itu. Itu nanti tindak lanjutnya. Terus penampilan praktikan, penampilan ya. Memang penampilan tidak harus yang cantik atau ganteng, tidak harus. Karena ganteng atau cantik kadang bisa tercover oleh gaya bicara, ekspresi, itu bisa tercover seperti itu. Kalau untuk penampilan yang penting sopan, seperti itu. Terus keefektifan waktu dan salam penutup itu adalah inti dari PRS. Dulu kakak-kakak sudah saya kasih ini untuk referensi kalau kalian praktek. Yang kakak-kakak masih, ya udah nanti bisa diperbanyak, takutnya hilang. Ini kayak harta karun loh ya kalau lomba, jarang yang punya. Jadi nanti ketika praktek itu boleh membaca seperti ini. Kalau belum hafal, kalau sudah hafal bisa di luar ini. Terus nanti kita akan praktek PP. Mungkin nanti 1 ya, nggak apa-apa. Nanti bisa beberapa. Sekarang kita buat formasinya lingkaran. Saya di sini saja, kalian silahkan melingkari saya sekarang. Nanti kita akan praktek. Kira les dulu. Awas. Lingkaran kecil aja.
Lingkaran, oval. Pinjam alatnya. Alatnya dalam masuk nggak? Sudah, siap, sudah. Sikap duduk. Mulai. Terima kasih. Terlalu jauh tidak. Melihat peragaan yang di sini nanti saya ajari dulu. Ini namanya ini nanti melipatnya namanya ikatan 8. Cara melipatnya nanti seperti ini. Yang bertiga dilihat nanti melipatnya seperti ini. Seperti ini, terus seperti ini. Lipatnya seperti ini ya, yang bertiga. Saya akan membacakan narasi atau skenario-nya. Biasanya saat lomba nanti seperti ini. Pada suatu sore, siapa tadi namamu? Erwin. Pada suatu sore Erwin berlari-lari di pinggir jalan dan terserempet sepeda motor dan terjatuh. Nah, maka Erwin langsung jatuh di sini, Mas. Jatuh. Ya, langsung geletak. Ya. Iya. Kakinya lurus. Aman. Udah, bukan kan kapan. Terus untuk narator dibaca. Keselamatan. Nanti di sini tulisannya keselamatan, maka nanti narator menyampaikan seperti ini. Bagaimana keselamatan penolong, seperti itu. Bisa diulangi saya. Bagaimana keselamatan penolong? Penolong aman untuk ditolong. Bagaimana keselamatan pasien? Pasien berada, biasanya kita memakai istilah pasien atau korban. Ya. Pasien berada di pinggir jalan, aman untuk ditolong. Setelah itu, baca lagi. Saksi atau masa. Apakah ada saksi yang melihatnya? Nanti biasanya kamu yang mengucapkan seperti itu. Coba ulangi. Apakah ada saksi yang melihatnya? Ada banyak orang. Terus lanjut. Mekanisme kejadian. Tadi Erwin lari-lari terpleset, tersenggol sepeda motor, terpleset dan jatuh. Itu kejadian. Itu yang bertiga nanti harus mengingat mekanisme kejadiannya. Nanti saat pelaporan kamu menyampaikan itu. Tadi saya menemukan ada orang yang lari-lari di pinggir jalan terus terserempet sepeda motor terus jatuh. Saya memberi pertolongan berupa ini. Selanjutnya saya serahkan kepada tim medis. Itu nanti tugasnya bertiga. Jadi setiap narator menyampaikan itu diingat. Ya, lanjut. Memperkenalkan diri bertiga urut dari sini. Saya beri contoh ya. Perkenalkan, nama saya Yusuf Ansori. Saya anggota PMR Wira dari SMK Negeri 1 Kedawung. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Bagus Aryan Basrul. Saya PMR Wira. PMR Wira di SMK Negeri 1 Kedawung. Saya Abdullah Maulana. Saya PMR Wira di SMK Negeri 1 Kedawung. Saya Muhammad Faiz, saya PMR Wira di SMKN 1 Kedawung. Lanjut. Minta izin untuk menolong. Nanti narasinya, apakah saya boleh untuk menolong? Apakah boleh saya untuk menolong? Tidak harus sama persis ya, intinya saja. Nanti juri akan menjawab, ya boleh. Lanjut. Pemakaian APD. Memakai APD, bertiga nanti yang memakai APD ya. APD kepanjangan apa? Alat pelindung diri. Alat perlindungan diri. Kalau ada yang tidak nyaman tempatnya, boleh pindah. Cetok atau mendekat juga boleh, biar lebih jelas. Lanjut. Minta bantuan berarti minta bantuan nanti di sini yang bertiga salah satu bilang tolong panggilkan ambulan. Kamu minta tolongnya ke audien. Kamu aja Mas, minta tolong ke temanmu.
Tolong calling ambulan. Ya betul, kalimatnya seperti ini yang bagus. Jadi tidak sama persis dengan kata-kata saya. Calling lah. Nah, lanjut. Telepon umum. Kesan umum itu ketika kalian yang bertiga itu melihat dari jauh, ya, bagaimana kesan umumnya seperti itu. Kesan umum, kamu tanya Mas, bagaimana kesan umumnya? Bagaimana kesan umumnya? Korban tergeletak dan memegangi tangannya yang sakit. Korban, kenapa? Ayo lanjut. Suara dan bentuk. Ya, jadi nanti cek respon ya itu ya, respon suara. Nanti yang tengah siapa namanya? Panggilannya? Ya? Lana. Ya, jadi nanti Mas Lana nanti pelaku utama ya. Respon suara dan bentuk. Kamu panggil dia. Kamu mendekat. Nah, suara Erwin gitu ya. Jadi saat dia jadi korban, dia kondisi sakit, maka nanti posisi duduknya gitu. Nah, gitu. Coba banter Erwin kayak gitu. Nah, di sini kalau di sini kan tidak respon. Nanti juri itu ada dua kemungkinan, bisa lebih. Bisa merespon, bisa tidak merespon. Ketika dia merespon di sini, saya buat merespon. Kalau dia respon berarti dia sadar. Ketika direspon dia tidak ada respon suara, respon sentuh, dijiwet ora kroso, kemungkinan dia pingsan. Maka yang harus dilakukan nanti akan berbeda. Ketika dia pingsan, yang dilakukan adalah membuka jalan nafasnya, ya, terus nanti dicek bagian kaki. Ketika memungkinkan kaki ditinggikan, nanti ditinggikan seperti itu. Lanjut Mas. Periksa cedera atau patah tulang leher. Nah, periksa cedera atau patah tulang leher. Kenapa di sini di awal itu periksa tulang leher? Karena tulang leher itu sangat beresiko. Tulang leher itu ketika kita angkat gerak sedikit, maka nanti bisa retak, bisa lebih parah, fatalnya bisa meninggal. Tulang leher, tulang belakang itu nanti sangat berbahaya, jadi hati-hati ketika ada kecelakaan di tulang lehernya. Jadi harus kita periksa terlebih dahulu. Periksanya nanti seperti ini. Bisa seperti ini, dicek tulang lehernya. Ketika ada reaksi, dia kaget, teriak dan lain-lain, berarti ada sesuatu di sini. Berarti ada sesuatu di sini. Ketika di sini dicek tidak apa-apa, tidak ada darah, cairan atau apapun di sini, nggak ada respon, kemungkinan normal. Lanjut Mas. Airway. Duduk nggak apa-apa Mas, nggak capek. Airway, bebaskan jalan nafas, tekan dahi, angkat dagu. Tekan dahi, angkat dagu nanti seperti ini ya. Saya nggak nyaman pakai sepatu, saya lepas ya. Apa sudah bisa? Belum, tadi udah bisa. Jadi seperti ini, seperti ini. Ini dibuka jalan nafas. Agak dibuka. Nah, nanti seperti ini. Coba dipraktekkan. Nanti tak buat pingsan loh. Gak boleh nyari. Ini ya, ini ya. Ini di bawah. Aja. Enggak yo. Ini. Dibuka. Dibuka. Ya, kalau belum terbiasa memang seperti ini, tapi kalau nanti sudah biasa akan lebih cepat. Ingat nanti kita waktu loh, kalau lomba itu biasanya di waktu. Iya udah. Pemeriksaan saluran nafas atas mulut. Ini lebih anu lagi nanti. Jangan tertawa ya, tutup mata aja. Tutup mata saja. Perhatikan, ini namanya LDR. Lihat, dengar, rasakan. Buka, buka.
kita. Nah, ini lihat kembang kempis perutnya, dengar hembusan nafasnya. Jadi telinga dengan hidung memang harus jaraknya hanya 2 jari. Kalau jaraknya terlalu jauh juga mengurangi. Jadi benar-benar kayak nempel. 2 jari jaraknya. Kalau lomba benar kita dicek itu jarak telinga dan hidung 2 jari. LDR, lihat kembang kempis perutnya, dengar hembusan nafasnya. LDR dan rasakan. Jadi ada hembusan nafas tidak, normal tidak hembusan nafasnya. Coba Mas praktek kayak tadi. Nanti harus berani. Harus ya anggap jadi artis. Nah, itu namanya nanti LDR, lihat, dengar dan rasakan. Ya. Lanjut. Periksa nafas LDR. Seperti tadi, LDR-nya sudah dilakukan. Coba sekali lagi. Kamu masih malu-malu. Tangan kirinya masih salah, tangan kirinya sebelah gitu. Nah, LDR kamu ucapkan, lihat, hembusan kempis perutnya, dengar dan rasakan hembusan nafasnya. Nanti itu diucapkan. Waktu pelaksanaan. Periksa nadi karotis 5-10 detik. Periksa nadi nanti di paling misalnya kalau nanti tapi kalau seperti ini nanti kan kesannya kayak mau ya. nanti tidak boleh seperti ini. Kita kencangkan di sini. Nanti masih kalau saya nah betul. Nah, periksa nadinya nanti seperti ini. Lanjut. Pemeriksaan sekunder, pemeriksaan tanda vital, nafas. Bukan alat vital, tanda vital. Ya. Nafas, nadi, suhu. Jadi tanda-tanda penting. Ya, cek nafas aja ya. Yuk, cek nafas tadi sudah, nadi. Nanti kan nafas bisa gini. Kamu tanya ke juri berapa nafasnya? Berapa nafasnya? Kemudian cek tangan. Berapa nafasnya? Coba 20 kali per menit. 20 kali per menit. Jadi nanti kalau latihan tidak ada saya, nanti dia bisa jadi narator sekaligus jurinya. Dia nanti bertanya berapa nafasnya, kan di situ udah ada kan 20 kali per menit seperti itu. Lanjut, setelah nafas apa? Nadi. Dia bertanya. Nah, gitu. Kalau terbiasa dan sekali nggak boleh gini, harus gini. Berapa tadi? Berapa nadanya? 100 kali per menit. Terus nanti ketika ada yang bilang dia tanya, dia jawab, yang dua mikir normal atau tidak, berapa tadi nafasnya, nadinya itu, karena nanti ada laporan tentang tanda vitalnya. Lanjut. Suhu tubuh, untuk pemeriksaan suhu tubuh itu nanti dicek ini. Tadi kan pakai APD, biasanya nanti kan pakai APD yang handscoon, sarung tangan itu. Nanti sarung tangannya ini dibuka dulu, baru dicek ini. Ya, oh iya boleh. Untuk cek suhu tubuh ada beberapa pengalaman itu yang dulu dibuatnya seperti ini sambil ngecek kita. Itu tidak direkomendasikan karena suhu tubuh kita dengan korban bisa berbeda. Aku baragus mungkin dingin banget, Bartuibo panas banget. Nanti dia berpikir suhunya sangat tinggi, padahal normal, bisa seperti itu. Ya, coba ditanya gimana suhunya? Zona normal. Normal. Lanjut. Pemeriksaan head to toe, kepala. Head to toe, kepala sampai jempol. Itu maksudnya itu bahasa Inggris ya. Pemeriksaan kepala.
Nah, aku butuh satu korban lagi sama jas ini. Nanti biar dia praktek. Apa tadi yang pertama? Kepala. Kepala. Itu saya tulis. Kepala. Tidak hanya gini tapi keseluruhan. Tunjukkan ke Juli yang dia punya. Nanti beri jawab normal atau tidak. Ya, kalau di sini nggak ada, anggap aja normal. Normal. Jadi kenapa ditunjukkan begini? Kalau ada cairan darah, berarti ada sesuatu di situ. Tidak normal. Jadi kadang juri bilang ada cairan darah. Ketika kita tahu seperti itu, langsung diberi perlakuan. Atau mungkin di awal kita sudah tahu ada patah tulang atau apa, langsung kita beri perlakuan. Lanjut. Wajah kita. Wajah kita. Nanti di sini hanya wajah, muka. Nanti muka itu kan ada banyak. Seperti itu. Ini Pipi, rahang atas, bawa kayak aja Bu. rahang bawah, telinga, seperti itu. Ya, coba dipraktekkan, diucapkan. Dahi. Satu-satu ditunjukkan ke jurinya. Dahi. Normal. Normal. Hidung. Hidung normal. Pipi. Normal. Rahang atas. Normal. Dua simpel gini rahang atasnya gini. Normal. Rahang bawah. Normal. Rahang bawahnya yang walaupun tidak harus, tapi kadang ini masuknya di nilai-nilai tambahan seni, enak dilihat seperti itu. Ya. Normal. Telinga. Telinganya gini, sampai dilihat. Dilihat lubang sini, lubang telinganya sampai dilihat. Normal. Terus Leher. Ya. Normal. Dada. Perhatikan ya nanti untuk pemeriksaan dada kalau perempuan nanti seperti itu. Mungkin lain kali juga saya suruh praktekkan. Kalau laki-laki nanti seperti ini. Ya, kamu nggak lihat ya? Perhatikan. Kalau perempuan nanti gini sampai sini ditujukan. Itu kalau perempuan, tapi kalau laki-laki nanti gini. Jangan salah perlakuan. Lecah lanang sedok prakteknya cara wedok nanti mengurangi nilai. Tidak hanya tidak dapat nilai tapi mengurangi nilai. Ya. Iya, megangnya kurang enak dilihat. Jadi lebih kelihatan profesional, nggak kayak tadi. Iya betul. Lanjut. Perut nanti ada 4 bagian ya. Perut nanti kuadran atas, nanti ada 4 kuadran. Kuadran atas kanan, kiri, kuadran bawah kanan. Coba kuadran atas, kanan, kiri. Nanti kamu ucapkan.
terus kuadran atas kanan kiri, kuadran bawah kanan kiri gitu. Kuadran atas kanan. Iya, mukulnya gini ya nanti ya, tidak gini ya. Kuadran bawah kanan. Lanjut. Ekstremitas atas. Darah mengalir dari lengan. Di sini kan ada ekstremitas atas. Nanti di sini ekstremitas itu sesuatu yang tidak normal. Kalian tidak harus sama di sini. Misalkan nanti kakak-kakak mungkin pengen baca atau pengen dikelipis di kepala, di lengan atas, di lengan bawah, itu namanya ekstremitas, ketidaknormalan. Maka ada sesuatu di situ. Di sini dituliskan ada ekstremitas atas, darah mengalir dari lengan. Ini otomatis nanti si penolong langsung memberi perlakuan di situ. Ulangi. Mas siapkan nitelannya. Yang ditatan kayak tadi bisa. Coba. Ekstremitas atas. Dibaca keterangannya. Darah mengalir dari lengan atas luar. Lengan atas luar ya. Boleh kanan boleh kiri ya, nanti suatu saat kalau latihan ini saya buat di kamu di kiri biar di situ biar lebih enak di sini. Berarti nanti ketika ada darah mengalir seperti itu dicek dia memakai baju atau tidak memakai baju. Ketika lomba pura-puranya dia memakai baju lengan panjang ya, pura-pura digunting. Walaupun bohongan ketika lomba lo ya. Kalau kenyataan kalau nggak pakai baju ya langsung ditunjukkan bagaimana lukanya, bagaimana keadaan darahnya, apakah merambat, mengalir atau memancar seperti itu ya. Anggap di sini ada darah yang mengalir seperti itu, maka ketika darahnya mengalir nanti langsung diusahakan ditinggikan, atau ketika memungkinkan dia bisa duduk mas. Nah, kita suruh duduk, ya kan? Maka ini ditinggikan. Tadi udah digunting, lukanya dibersihkan. Luka dibersihkan menggunakan air bersih atau larutan NaCl. Apa itu NaCl? Garam. Ya, NaCl itu larutan garam, bukan alkohol. Kita tidak boleh menggunakan alkohol karena alkohol itu mematikan sel-sel kulit di sekitar luka. Nanti lukanya susah menyatu kalau pakai alkohol. Setelah ini diberi perlakuan, siapkan mas yang banyak semua mas. Ketika nanti ada perdarahan dicek, kemungkinan tidak patah tulang, hanya darah saja, otomatis tidak dilakukan pembidaian. Ini namanya bidai, fungsinya untuk menghentikan pergerakan tulang. Kalau ada patah tulang dibidai biar tidak bergerak banyak. Kalau nanti patah tulang, ciri-ciri patah tulang ada memar atau lebam, bengkak, itu patah tulang di dalam. Dipegang sakit banget, digerakkan sangat sakit. Kalau hanya memar, darahnya mengalir, dipegang tidak begitu teriak, tidak histeris, kemungkinan hanya pendarahan biasa, perdarahan. Misalkan patah tulang dibuat seperti ini. Ini saya buat hanya perdarahan biasa, cukup saya cuci, ditinggikan di atas jantung, ditutup dengan bantalan atau kasa kalau ada. Kalau tidak ada kasa, habis itu nanti diikat. Minta mas. Ya, setelah ini nanti langsung diikat. Ikatannya nanti bisa langsung kencangnya nanti dipasangkan. Kita lihat aja. Berdiri ya. Kalau hanya perdarahan nanti ditali, apakah talinya kuat?
biasa saja, sedang-sedang saja. Terlalu kuat nanti mematikan peredaran darahnya, aliran darah. Terlalu longgar, darah masih mengalir. Tali yang ini bagian luka yang ada ikatannya. Ini di bagian luka. Sampai di sini, setelah ini nanti baru tidur lagi. Lanjut Mas, kasusnya. WPK jari-jari tangan. WPK. Jadi di sini tadi ada perdarahan, cek apakah WPK kurang dari 2 detik gitu. Coba diulangi, apakah WPK kurang dari 2 detik? Coba dipraktekkan ucapan saya tadi. Apakah WPK kurang dari 2 detik? Pakai kuku. Apakah WPK kurang dari 2 detik? Apakah WPK kurang dari 2 detik? Ketika kurang dari 2 detik berarti normal. Ketika lebih dari 2 detik maka perdarahannya di sini sangat parah. Kalau tadi hanya rembes biasa berarti nanti jawabnya normal ya. Coba ulangi. Apakah WPK kurang dari 2 detik? Normal. Ya, gitu ya jawabnya. Ya, berarti kurang dari 2 detik berarti normal. Lanjut. Panggul. Panggul itu nanti di sini. Ya, 1 dicek, 1 tidak. Tapi jangan keras-keras. Yuk, praktekkan. Terus lanjut. Punggung itu nanti cek. Ditujukan ke sini. Aman, lanjut. Ekstremitas bawah. Ekstremitas bawah, berarti ada kasus lagi. Ini kasusnya kita lewati aja, lanjut bacanya. WPK jari-jari kaki. Ketika ada ekstremitas di bawah, kemungkinan di kaki ada patah tulang. Kita lakukan pembedaan. Pembedaannya butuh waktu agak lama. Jadi kita lewati saja. Setelah diberi perlakuan cek WPK tadi kayak tadi, apakah WPK kurang dari 2 detik? Ketika juri jawab ya, berarti normal. Kurang dari 2 detik berarti darah yang mengalir, aliran darahnya tidak begitu berbahaya, tidak begitu parah, masih normal. Lanjut. Penanganan luka, pemaparan luka. Jadi ketika tadi ada luka, digunting, pura-pura digunting, ditunjukkan, dipaparkan bagaimana keadaan lukanya. Lebarnya seberapa, darahnya bagaimana, kedalamannya bagaimana, ditanyakan ke juri. Lanjut. Penekanan langsung pada luka. Ketika ya seperti tadi di sini, ketika tadi ada luka tadi boleh kasih bantalan langsung ditekan. Lanjut. Perawatan pendarahan atau pembalutan. Perawatan pendarahan seperti tadi, kalau ada pendarahan langsung diberi perlakuan. Seperti di ekstremitas bawah juga sama, langsung diberi perlakuan. Lanjut. Elevasi lengan atau sling gendong. Elevasi lengan, misalkan ada patah tulang pada tangan, nanti ada yang digendong itu. Tapi ini tadi tidak patah tulang, tidak perlu digendong. Lanjut. Penanganan patah tulang tungkai, pemaparan daerah cedera. Nah, seperti tadi di tungkai, pemaparan daerah cedera. Pura-pura digunting, ditunjukkan lukanya, ditanya kedalamannya, darahnya bagaimana, luas lukanya, seperti itu. Lanjut. Stabilkan bagian yang cedera. Stabilkan bagian yang bergerak, jadi dibidai biar tidak bergerak kalau ada yang patah tulang. Lanjut. Cek GSS sebelum pembidaian. Sebelum dilakukan pembidaian, GSS itu sama dengan WPK tadi, gerak, sensasi, sirkulasi, darahnya bagaimana, normal tidak alirannya, seperti itu. Lanjut. Pembidaian. Dilewati pembidaiannya. Cek GSS sesudah pembidaian. Sesudah dilakukan pembidaian, cek GSS lagi. Coba yang duduk di lingkaran, cek GSS sendiri. Ada enggak apa warna di kuku merah? Itu namanya WPK atau GSS, gerak sensasi sirkulasi. Kalau kurang dari 2 detik wis normal lagi, berarti peredaran darah kalian normal. Seperti itu. Lanjut Pak. Penanganan shock, tinggikan tungkai yang sehat. Tinggikan, ini diusahakan ditinggikan di atas jantung untuk lukanya biar darah tidak mengalir lebih banyak, karena jantung berfungsi memompa darah. Kalau di bawah jantung kita berdiri ada luka di sini, jantung akan memompa darah lebih cepat. Selimuti korban. Sudah.
respon ulang. Kalau di sini kan belum sadar, ini lukanya sedikit kita anggap sudah sadar. Cek berkala. Cek berkala, dicek lagi keseluruhan. Ya ada tidak luka lagi seperti itu. Terus terakhir pelaporan nanti yang bertiga ini melaporkan. Ya, pelaporan nanti yang bertiga caranya seperti ini. Lapor, kami tadi menemukan korban sedang lari-lari terserempet sepeda motor terjatuh di pinggir jalan. Saya sudah memberikan perlakuan, penolongan, pembalutan di bagian tangan. Ini nanti apa yang kalian lakukan dilaporkan. Itu ya. Setelah itu saya serahkan kepada tim medis. Sudah selesai. Sudah selesai. Sudah, Pak? Nanti kertasnya bisa sudah selesai. Sudah selesai. Tapi dibantu melipat. Yang keempat, silakan. Kalau bisa sampai di depan apa yang tadi dilakukan? Siapa? Tidak harus sama. Lanjut.